وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala masih diberikannya kita nikmat merasa senang, merasa tenang berada di rumahnya ini. Mudah-mudahan semakin hari kita kepadanya semakin dekat, dan mudah-mudahan semakin terasa nikmat berbuat taat. Oleh itu patut kita bersyukur agar nikmat ini senantiasa dicurahkan kepada kita, yang membuat kita senantiasa bersyukur kepadanya. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang kita berharap mudah-mudahan juga semakin mengenal sunnahnya, maka semakin setia kita di atas agamanya, khususnya di masa-masa di mana batas-batas tauhid kabur di kalangan orang-orang besar, orang-orang hebat, apalagi di kalangan orang-orang awam, seperti yang kita saksikan secara vulgar beberapa hari ini. Allahumma musta'an. Jadi betul-betul pentingnya kita belajar at-tauhid ini, dan penting kita membongkar dan membuka syubhat-syubhat ahli-ahli kesesatan. Walaupun berat juga harus berhadapan, karena kita akan dituduh kerjanya menyesat-nyesatkan. Mau syarul kendaknya sen nyalang je, kendak membid'ah, enggak ada kerja lain ya. Ya, memang tugasnya para nabi dan para dai adalah menjelaskan jalan yang benar itu benar, yang sesat itu sesat. Karena yang menunjukkan jalan kebenaran itu banyak, maka kita ambil bagian yang menunjukkan jalan kebatilan. Yang mengingatkan dari maksiat lebih banyak, maka kita ingatkan fitnah syubhat yang juga tidak sedikit. Oleh sebab itu bagi-bagi tugas lah, bagi-bagi tugas. Ada yang kerjanya amar ma'ruf terus, tidak boleh nahi mungkar, nanti pecah umat katanya. Dia tidak apa-apa, kita ambil alih pula nahi mungkar ini karena lebih berat. Jadi gara-gara amar ma'ruf terus, akhirnya nahi mungkarnya dia sendiri yang buat mungkar, ikut pula merayakan
kemungkaran. Allahumma musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, kembali kita melanjutkan kasyfus syubhat, yaitu menyingkap syubhat para ahli kesyirikan atau kesesatan, di mana Syekh secara berurut dan secara sistematis menyebutkan keadaan fenomena kesyirikan di masa jahiliyah, bahwa mereka pertama bukan orang-orang tidak mengerti, mereka adalah orang-orang yang paham, sehingga tidak mudah mengucapkan kalimat yang ringan itu. Bagi kita kan ringan diucapkan la ilaha illallah, tapi mereka tidak mau. Kalau seandainya sekarang diucapkan, mau semua kan, bahkan membuat amalan-amalan yang bertentangan dengan la ilaha illallah dilakukan dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ya, ritual-ritual agama-agama lain lalu diberi merek syariat, akhirnya jadi syirik syariat. Kan banyak bacaannya jadi rubah, intinya juga memuja selain Allah Subhanahu wa ta'ala, bacaannya dirubah jadi syirik syar'i. Allahumma musta'an. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi lalu Syekh menunjukkan datang Nabi alaihi salatu wassalam ingin mentajdid, mengembalikan masalah ini. Menurut mereka yang didakwakan Nabi itu adalah barang baru, padahal itu yang asli. Mereka bilang barang palsu, padahal itu adalah yang ori. Jadi semua serba terbalik. Mereka katakan yang dibawa Nabi adalah sesuatu yang baru, padahal itulah yang asal, yang asli. Mereka katakan itu palsu, tapi itu adalah yang original, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Lalu Nabi mengajak mereka kepada kalimat tauhid. Apa kalimat tauhid? La ilaha illallah. Apa jawaban mereka? Aja'alal alihata ilahan wahidah inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia nak menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu? Apa maksudnya Tuhan-Tuhan yang banyak itu? Sembahan-sembahan, bukan pencipta. Sudah dibahas oleh Syekh bahwa pencipta itu bagi mereka hanya satu, yang pemberi rezeki itu hanya satu, yang penyelamat itu hanya satu. Itu tidak ada ragu mereka bahwasanya yang Al-Khaliq hanya Allah. Terus yang disembah banyak, Al-Alihah. Apa tujuan mereka menyembah? Seperti yang dijelaskan oleh Syekh pula, bahwasanya tujuan mereka menyembah dua. Satu, untuk taqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, untuk menjadi syufa'a, supaya dapat syafaat. Apa makna syafaat? Pertolongan. Artinya kalau mereka mengajukan proposal, doa, minta, cepat dikabulkan. Akhirnya melalui sembahan-sembahan itulah mereka mengharapkan bantuan tadi, mengharapkan dekat pada Allah. Semua itu ada dalilnya? Ada dalilnya? Tidak. Yang mereka gunakan hanya pikiran dan perasaan, yang tentu berasal dari melihat yang ada. Maka mereka melihat para penguasa ada orang-orang dekatnya,
orang-orang dekat ini berperan, satu, mendekatkan orang lain kepada penguasa itu. Nah, ini Ustaz Dasman ini bagus nih Pak, satu ide, satu pemikiran dengan kita. Ini ada Wahabi dulunya, masuk, dah mulai jadi orang dekat. Atau untuk memberikan bantuan, menolongnya, bahwa beliau ini perlu dibantu. Artinya jadi syafi'. Itu hanya tujuan. Sebagaimana kita juga melalui orang-orang dalam mendapatkan yang kita tuju dari penguasa. Lalu mereka mengkiaskan, menganalogikan atau menyamakan antara Allah dengan makhluk-makhluk itu. Dari cara berpikir inilah latar kesesatan itu. Maka Allah turun utus Nabi untuk membersihkan dugaan-dugaan yang keliru itu. Mereka menduga, mereka benar, tapi Nabi punya ilmu yang nyata bahwa mereka salah. Tapi yang paling pantang awak kono, yang paling pantang kita kalau disalahkan. Tahu cara bantu Nabi berdakwah, ya kan? Karena kalau caranya tak boleh menyalahkan, tentu tidak ada dakwah. Sebab dakwah itu adalah menunjukkan yang benar, itu benar, liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batil. Untuk menunjukkan yang hak itu hak, yang batil itu batil, bukan untuk menyamarkan. Dilarang kita menyamarkannya. Wala talbisul haqqa bil batil, jangan kamu samarkan kebenaran dengan kebatilan. Ya, kalau sudah disamarkan itu yo jualnya nan diawak lalu jual, nan diuang diangguang diawak lalu, nan nyawik di hati yo jual, nawik tak joli yo jual. Tu asal dong. Asal dah. Kalau dia seorang berilmu, menyembunyikan ilmunya. Kalau dia tidak berilmu, orang jahil tak boleh dituruti. Kan ya? Orang berilmu tapi tak menunjukkan yang benar itu benar, berarti penipu. Penipu umat. Tapi kalau dia tidak berilmu, berarti tidak patut diikuti. Itu saja. Sebab orang berilmu itu harus beda dengan orang yang tidak berilmu. Orang berilmu itu adalah jelas baginya yang hak dan jelas baginya yang batil. Tapi kalau yang batil masuk jo, yang hak masuk jo, padahal tidak ada bahaya dan paksaan pada dirinya. Kecuali kita dalam kondisi yang terpaksa, tidak bisa menyuarakan sedikit pun kebenaran. Tapi wajib juga dijelaskan. Walaupun tidak sebebas yang diharapkan. Ma'asyar kiram. Maka fa'atahum Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'uhum ila kalimat tauhid. Lalu datang kepada mereka Nabi mendakwahkan kalimat tauhid. Wahia la ilaha illallah, yang tidak bisa diganti dengan la rabba illallah. Ya, tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Kalau dikatakan tidak ada Tuhan kecuali Tuhan besar, itu adalah kesesatan besar. Kan Masya Allah, orang-orang hebat. Siapa yang siapa yang menyembah Isa tapi menggambarkan sifat Allah padanya, berarti dia menyembah Allah. Mantap juga. Berarti nyembah Isa sama dengan nyembah Allah, asal dibayangkan di situ sifat-sifat ketuhanan. Berarti kalau dan sembah pohon mangga dan bayangkan pula situ sifat ketuhanan, berarti dan menyembah Allah. Aduh, yang jahil pun ikulah. Codiok tapi jahil. Cerdas memang diakui,
tetapi jahil. Tentu jahilnya, tentu jahil apa? Berbicara tanpa ilmu. Di mana dapatnya itu? Di mana dapatnya? Atau mengatakan setiap agama sama-sama menyembah Allah pada hakikatnya. Orang Islam menyebutnya Allah, orang Kristen menyebutnya Allah, orang Yahudi ada Yahudi tak? Oh, tidak ada, alhamdulillah. Tidak menyebut Allah juga ya. Hah? Orang misalnya orang Hindu nyebutnya Hyang Widi, orang Konghucu nyebutnya Toh Pekong. Itu nama-nama lain dari Allah. Masya Allah. Anda dapat dari mana? Anda dapat dari mana? Kalau memang mereka merasa seagama dengan kita, kenapa mereka melakukan genosida pada saudara kita di tempat mereka? Sahih? Mereka bantai saudara. Kalau memang mereka bersaudara kita, kenapa ketika berada di tempat mereka umat Islam mereka bantai habis-habisan? Alhamdulillah, kenapa aman di negeri Muslim? Karena Islam mengajarkan apa namanya, toleransi, bukan toleransi ya, toleransi yang tidak bisa dilakukan oleh agama manapun, karena ini agama dari Rabbul Alamin. Bukti sejarah tak bisa dihapus lah. Dia sampai hari ini orang-orang non-muslim paling aman tinggal di mana? Di negeri umat Islam terbesar di dunia. Kadang-kadang awak lo kan azab gede lah. Awak lo diserang kadang gede lah. Tapi tetap Islam itu selalu rahmatan lil alamin. Asal itu datanglah awak nak ngaku-ngakui mereka. Itu yang sampai jadi toleransi. Orang cerdas, orang hebat, tapi jahil terhadap agamanya. Karena apa? Karena ilmu yang dia andalkan sama dengan ilmu orang jahiliyah dulu. Apa dasarnya? Kira-kira dan rasa-rasa. Biar enak, sama-sama enak. Ya, sama-sama enak. Bagi siapa enaknya? Enak bagi orang yang rapuh imannya, tapi menyakitkan bagi yang kuat keimanannya. Rasulmu bertetangga dengan Yahudi dulu. Sahabat-sahabat Nabi bertetangga dengan orang-orang Majusi. Tetangga dengan dia Nasrani. Tolong buktikan sekali aja mereka mengucapkan selamat lahiran anak Tuhan. Makanya kaum muslimin terus saya bilang, kita tidak butuh orang-orang cerdas selalu. Kita butuh orang-orang berilmu dan taat. Kita juga tidak butuh orang-orang tinggi sekali ilmunya, tetapi tidak terlihat di alamnya nyata. Hanya berteori, tetapi tidak nampak dalam amalnya nyata. Ditanya, mana yang benar ke Buya? Nyo limo penape, limo boleh lagi deh. Mana waktu abilio deh kalian nya. Inyo dah isa milio boleh kiawa. Inyo dia, inyo nak belajar, inyo tinggi ilmu, inyo nak guru, ya nak belajar lama, tidak bisa menentukan di antara 15 pendapat itu mana yang benar. Padahal di antaranya ada yang bertentangan. Itu suami milio deh. Kalau kan menyebut pendapat buku, ya lebih kayak kami baca je lah. Kami ingin di antara itu mana yang harus diikuti. Katanya nak menyatukan umat. Maka kalau bagi orang berilmu yang jujur, tentu dia katakan ini adalah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali khilafnya adalah variatif. Kadang dilakukan Nabi seperti ini, kadang diperintahkan seperti ini, dan dua-duanya sabit dari Nabi Alaihissalatu Wassalam. Tapi kalau ceritanya adalah tentang Allah di mana, lalu yang mengatakan Allah di atas, buat jujurnya ini.
Tapi mengatakan Allah tidak bertampil, tidak joleh, buat tujuh. Bocor buat tu sodok ya. Nandak joleh buat tujuh, nanjoleh buat tujuh. Nah bocor. Tidak mungkin betul semuanya. Anda akan dimintai bertanggungjawab tentang ilmu yang Anda tahu. Kalau Anda memang meyakini Allah tidak bertempat, katakan saya berkeyakinan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak belakang, tidak kiri, tidak kanan, tidak nawah. Cayalah. Katakan. Yang Anda yakini itu salah. Saya nyesal saya belajar itu dulu. Biarkan aja, sampaikan. Nyosen belajar deh Wahabi ini. Iya, sampaikan aja, tidak masalah. Harus jujur dalam berilmu. Udah kan ada ulama di sini, ada ulama betul. Ulama yang kita rujuk itu ketika mereka dulu ditanya, mereka bilang apa? Boto sodo? Enggak. Ikut mereka. Berani. Dulu ketika misalnya Abul Hasan Asy'ari ketika mengatakan Allah tidak di atas di periode kedua, dia katakan Allah tidak di atas. Salah alul hadis itu. Jelas ya? Ketika di periode pertama di Mu'tazilah atau periode kedua di Kullabiyah, dia katakan tegas. Yang lain salah, yang ini yang benar. Dan dia tahu ada ulama di sini, ada ulama di sini, tapi dia pilih ini ulama yang ini yang jujur. Ya ada ndak berkali-kali je. Nyebut bid'ah buat tu, nyebut sunnah buat tu. Ya. Ikut hukum ya. Bid'ahnya. Misalnya weh sunnah. Mana betul ya? Qadu waktunya. Nyebut sunnah buat tu, nyebut bid'ah buat tu. Berarti buya tu ndak joleh tu. Kecuali dia bilang saya tidak tahu, alhamdulillah ada selesai masalah. Sehingga kita bilang saya tidak tahu, mantap lah, karena tidak tahu separuh ilmu. Tapi dia sabunya yang paling berilmu sudah kita tanya mana tidak jalan. Yang tahu ini juga tidak apa jalan dia. Jadi di mana kejujuran ilmu? Lalu datang Nabi SAW menyerukan la ilaha illallah dengan jujur. Kalian tuh salah, yang benar ini. Kapan baru Nabi bisa menyalahkan? Setelah berilmu. Sebelum datang ilmu kepadanya bisa dia salahkan? Tidak bisa dia salahkan. Setelah diberikan ilmu oleh Allah kepadanya, baru dia bisa menyalahkan. Wal muradu min hadhil kalimah maknaha la mujarradu lafziha, yang dimaksud adalah maknanya. Apa yang dikehendaki dengan kalimat itu, bukan sekedar melapaskannya. Kalau hanya sekedar melapaskannya, oh ya dah lama Abu Jahal melapaskannya, dah lama Abu Talib melapaskannya. Bukan sekedar melapaskannya. Wal kufaru juhal ya'lamuna anna murad an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bihadhil kalimah wa ifradullah bil ta'alluq. Orang-orang jahil yang kafir itu mengetahui bahwa yang dimaksud oleh Nabi dengan kalimat ini huwa ifradullah bil ta'alluq, yaitu mengesahkan Allah dalam ketergantungan kepadanya. Yaitu mengesahkan Allah dalam ketergantungan kepadanya. Artinya bukan hanya sekedar pengakuan, tapi ada ketergantungan seperti ketergantungan kita hari ini orang-orang bertauhid. Setiap datang waktu sholat kita merasa ada ketergantungan kepada Allah. Setiap ada hajat kita merasa ada ketergantungan pada Allah. Ada kebutuhan kita bergantung pada Allah. Ada harapan kepada Allah, cinta kepada Allah, rasa takut kepadanya, tawakal dan seterusnya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Ini yang diinginkan Nabi. Wal kufru bima yu'badu min dunih, dan mengingkari semua yang diibadati selain Allah. Ini mereka paham. Mereka paham bahwa Nabi maksudkan adalah rupanya jam ini tidak bergerak ya, mohon maaf. Jam itu tidak bergerak jarumnya. Oh, ya, mohon maaf, awak salah tengok. Awak berharap masih lama nih, alhamdulillah. Masa ngajar, alhamdulillah, terima kasih. Nah, wal kufru bima yu'badu min dunihi, yaitu mengingkari semua yang diibadati selain Allah. Dan itu yang berat bagi mereka.
Itu yang berat. Nah, wal bara'atu minhu, dan berlepas diri daripadanya. Fa innahu lamma qala lahum, ketika Nabi katakan pada mereka, qulu la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, qalu, mereka menjawab, aja'alal alihata ilahan wahidah, apakah dia nak menjadikan Tuhan yang banyak ini menjadi satu Tuhan? Inna hadza la syai'un ujab, ini sungguh sesuatu yang aneh. Jadi ketika katakan berdoa kepada orang-orang saleh, bagi yang sudah sejak kecilnya diajar untuk tawassul yang seperti itu, lalu diberi kaji ini, neno asli neno, antara secara dalil ini benar, tapi salah atau buya-buya dan dulu. Kan itu masalahnya. Yang kedua, kadang berbaiat pulau, jangan gondongan kaji malah, khususnya Wahabi, Abi wadanya. Karena mereka paham memang dulu jangan dengar kaji Muhammad, betul. Sebab siapa yang dengar tersihir. Kan gitu juga. Mereka dengan slogan kembali pada Quran dan Sunnah, padahal pemahaman mereka, akal mereka yang dangkal. Betul, Nabi juga dulu dibilang akalnya dangkal. Masya Allah, sama kok cara penolakannya. Orang-orang Quraisy, musyrikin Makkah mengatakan Nabi Muhammad itu pemahamannya dangkal, wawasannya sempit, tidak punya wawasan, kerjanya merusak dan memecah belah. Kayaknya sama juga ya, alasan penolakan sama, walaupun yang menolak berbeda. Kalau di sana dulu Abu Lahab, Abu Jahal, di sini Abu lain. Abu Lahab. Alasannya juga sama. Alasannya tidak sesuai dengan budaya Arab. Kalau sekarang tidak sesuai dengan budaya Nusantara. Jadi orang Arab dulu ingin agamanya agama Arabik, orang sekarang ingin agamanya Nusantara. Intinya sama, menolak Islam yang sesungguhnya. Allah musta'an. Lalu disebutnya kafir, bongi pula, maka jangan kafirkan. Karena untuk mengkafirkan itu bukan masalah mudah, tapi kita wajib tahu bahwa perbuatan yang seperti ini padanannya perbuatan jahiliyah di masa Nabi. Adapun orangnya beda. Dulu Abu Lahab, Abu Jahal menentang Nabi, maka langsung kafir orangnya. Kalau kita yang ditentangnya bukan Nabi, tapi orang yang mereka sebut Wahabi. Nah, kalau menentang Wahabi kan tidak bisa langsung dikafirkan, jelas ya? Kan tidak boleh kita mengkafirkan orang, paham tak? Karena memang keyakinan kita perbuatan kafir atau mengkafirkan perbuatan tidak otomatis mengkafirkan pelakunya. Menghukum syirik suatu perbuatan tidak otomatis menghukum pelakunya musyrik. Seperti yang terjadi kemarin sebelum banjir di Gunung Bromo itu, di Kuci, mereka melakukan doa tolak bala, yaitu ritual apa namanya itu, semacam tepung tawar lah ya, tapi bacaannya la ilaha illallah, la ilaha illallah, betul. Tetapi yang dilakukan bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena tidak memahami. Makanya ketika tidak paham mengucapkannya mudah, tapi ketika paham mengucapkannya berat. Kita azan dulu. Nah,
Allah Allah. Allah Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna la hawla wala la hawla wala quwwata. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. الله أكبر. الله أكبر. الله لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. Tayyib, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian dalam surat lain Allah menceritakan innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka ketika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka sombong. Karena sombong itu adalah menolak kebenaran. Wa yaqulun a inna la tariku alihatina li syairin majnun. Mana mungkin kami tinggalkan sembahan-sembahan kami hanya karena mengikut seorang penyair yang gila. Allah. Jadi Nabi lebih parah lagi ya, dibilang penyair yang gila. Jadi bukan hanya sekedar pikiran pendek ya, sumbu pendek, tapi hilang sumbu. Tidak ada sumbu lah. La putih dari haki. Gitulah subhanallah. Tuan-tuan, orang yang sudah habis hujjah
tidak punya ilmu, selalu menggunakan kata-kata hujatan dan fitnah. Catat itu. Kalau ada yang menggunakan cara seperti ini, pahami. Ya, walaupun disebut dia Wahabi misalnya, berarti Wahabi yang tidak berilmu. Dia tidak punya hujah, akhirnya menggunakan fitnah. Gila. Apa lagi? Tidak berpikir, tidak punya akal, atau akalnya masih akalnya masih running, tidak pernah digunakan. Kan ada sebetulnya akalnya otaknya masih running, itu belum pernah digunakan. Kan itu orang Mu'tazilah dulu menghina ahli hadis dengan hinaan yang sama. Bahwa ahli hadis cik mau hafal pandainya ya, ilmu rijal dia banyak hafal lainnya, tapi kalau masalah fikih tidak paham dulunya. Ini bukan kita Hamzah sekarang. Imam Ahmad itu oleh orang-orang fuqaha tidak disebut seorang faqih. Ibnu Hazm tidak mengakui sebagai faqih. Ya, sampai hari ini orang-orang liberal yang profesor-profesor, orang-orang liberal neo Mu'tazilah itu kalau menyebut para fuqaha yang mereka akui hanya Imam Abu Hanifah. Itu yang paling dielu-elukan. Kenapa? Karena ilmunya banyak pakai logika. Kemudian Imam Asy-Syafi'i, karena mereka juga pakai ilmu logika. Imam Malik. Tapi Imam Abu Ahmad tidak. Apa sebab? Karena Imam Ahmad lebih sering menggunakan Al-Quran dan hadis, lebih banyak menggunakan hadis dibanding yang lain. Maka Imam Ahmad tidak masuk fuqaha. Masih ada sebenarnya. Apalagi awak bang. Jangan saya dulu bang, tidak sampai fuqaha pagi, tidak masalah. Dia sampai tidak paham fikih, tidak usah sedih. Alhamdulillah tidak masalah. Tapi kita paham tidak hadis Nabi? Paham tidak Quran? Dah cukup lah. Tidak paham fikih, tidak masalah. Ini mana tua fikih pada hadis? Woi, mana tua fikih pada hadis? Kalau cece jurusan mana tua jurusan fikih atau jurusan hadis? Kaum muslimin dan muslimat, hadis lebih dulu lahir dari fikih. Tidak ada hadis, tidak ada fikih dulu. Cuman fikih ke colio kadang, colio. Makanya tidak pernah orang ketemu pundi-pundi uang, kan doanya jangan sampai jatuh ke tangan ahli. Seorang fakir atau seorang faqih. Jangan sampai jatuh ke tangan orang miskin fakir atau ke tangan ahli fikih. Tidak sampai seorang ahli hadis ya. Atau ahli sunnah. Apa sebab? Orang fakir kalau ketemu diambilnya karena butuh. Orang butuh ketemu uang di jalan, diambilnya sah. Alasannya dapat durian runtuh. Terus orang faqih gimana? Orang faqih akan mendapatkan 1000 dalil untuk menghalalkan. Menempara. Orang fakir tadi ngambil merasa berdosa. Sebab apa? Ini milik orang. Cuman karena saya fakir darurat. Sah? Darurat. Tapi kalau orang faqih mengambilnya tanpa merasa berdosa, daripada orang lain ngambil digunakan untuk keburukan, lebih baik saya ngambil untuk kebaikan. Saya bawa ke masjid, pergi berdakwah. Sah? Betul kan? Jadi makanya dia dapatkan 1000 dalil untuk menghalalkan. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jadi Nabi dibilang oleh mereka syairun majnun. Sebanyak yang apa? Sebab mereka tidak ada alasan untuk membantah dalil Nabi alaihissalatu wassalam. Secara nyata, secara logika sehat, mereka mengakui
Bahwa yang dikatakan Nabi itu tidak ada yang bisa dibantah lah. Cuman masalahnya apa? Apa dek bebezo kaji? Kenapa kajinya berbeda? Awak kaji syirik tauhidnya tiba-tiba tauhid. Awak kaji selalu memuja-muja orang-orang wali-wali. Hanya kojo menghujat wali. Bapa nakkan dihujat. Tak joleh sejarah duit dia jadi wali. Nak tu tiap orang dia. Gila disebut wali. Tak sabut malah. Ni tu jelas kesesatan. Tak ada wali non gila-gila tu orang yang ghairu mukallaf. Orang ghairu mukallaf apa? Lo dokek kalau tak ada. Jelas ya? Hanya jadi wali dia. Untuk melipur karena cintanya pada Allah ilegal, atau zikir kepada Allah ilegal. Kan sudah sering kita sampaikan, tidak ada cinta yang membuat gila kecuali cinta ilegal, cinta haram. Contohnya gilo-gilo ke jando. Halal pun tak? Hah? Gilo ke jando halal bang? Astagfirullah bang. Kalau lah jando dah halal jule bang. Bah pujaga. Abang harus di. Tak kadang ada kisah deh. Pak Haji tu bini ancak. Cuman mudah menjatuhkan talak. Lah sampai 3. Talak jatuh. Sayang pun tiba. Ni bini ancak pula muda lah. Sudah itu bahapu cara tanya-tanya ke ustaz. Cara pak harus nikah dulu bini apa dulu yang lain. Sudah itu cara ni sampai ida boleh pak nikah dia. Dia tu ustaz. Iya. Dia dicela dan diharapkan copek coy. Iya yang preman yang kawin coy kojo. Kodok nikah coy. Akhirnya pakainya Yong mau nolong aja apa do pak dan sah cenik kau hanya dah nak balik ke jando dah isah itu apa do pak ada biaya sodo apa do biaya sodo mahar uang antawannya pambo kan sampai boleh mah tak pakai ben so tak ada kan lu. Perjanjian kalau lah sampai saya coynya alhamdulillah jadi nikah sah di depan kau alhamdulillah terima kasih Pak mau nikah kan tunggu sebulan dah ada tulung-tulung coy tambah lewat je bandu-bandu ke masuk Pak Haji dulu jadi kada ini dia kena aki-aki apa ni kau ada aki-aki tu 2 tahun kan tiap pasal nampak juga tahu tambah sakit tambah luka hati kelia itu tu gila nak halal lu bang cinta ke bini uang halalnya bang ya dia jangan doa ikutnya maksudnya cinta ilegal tu gila-gila aja. Lah lama tak tahan dia 3 bulan non dia datang lah. Wah sampai tiang dan biaya uang berjanjinya sudah itu dah mau nikah nyerap paknya nyasa nikah kami nyopaknya leangnya antu dapatnya yang halal yang paling dibenci Allah Ta'ala tolak betul paknya ni itu kenapa buat nolaknya. Dan kalau lah halal ke mereka lah lewo lo kami itu dia itu tu nak gila jando tu faham ya dan kalau tak dia bangsa halal tadi tak cinta kau sono termasuk dengan contoh pun boleh dah boleh jadi makanya talak pak ya dia halal pak tapi Allah dah suka acaklah tu ada yang jual
tambah gilo apa rendah? Itu tiada cinta buat gilo loh. Cinta yang tidak halal. Kita tengok dah tuan-tuan. Cinta yang bikin gila, tidak ada cinta yang halal. Buktinya setiap selesai aku terima, tidak bos dan bawa uang kilo langsung together, losa cinta. Sah? Zikir juga seperti itu. Kalau ada orang gara-gara zikir gilo, pasti zikirnya tidak syar'i. Pasti. Bisa kita buktikan. Bawa kau menang gilo-gilo dek zikir dulu. Ayo bukan main gilo-gilo deh zikir dulu. Pasti zikirnya ilegal. Apa nama? Ustaz, zikir bid'ah hasanah. Pasti wirid Syekh Bulan sah? Itu tidak gilo deh. Tidak mungkinlah Allah membuat hambanya yang cinta kepadanya menjadi hilang akar. Karena tidak ada bukti. Hamba-hamba Allah yang ikhlas berzikir gila gara-gara zikir. Kalau ada dalam sejarah umat Islam, pastikan zikirnya zikir ilegal, tidak zikir yang disyariatkan. Jelas? Baik. Mak, habis waktu saya. Tuh sudah boleh? Sudah boleh? Baik. Nak nyalo Nabi kaji lah. Waktu Nabi tu nak tanya je Jo. Apa minit lain? Kita lanjutkan ya. Fa iza arabta anna juhal al-kuffar ya'rifuna dhalik. Bila engkau mengetahui bahwa orang-orang jahil di kalangan kafirin itu paham ini, mengerti konsekuensi dari la ilaha illallah. Fal ajabu mimman yada'il Islam. Jadi sungguh aneh dari orang yang mengklaim dirinya seorang muslim. Wa huwa la ya'rif min tafsiri hadhil kalimah ma arafa juhalul kuffar. Dia tidak mengetahui tafsir kalimat la ilaha illallah ini yang orang jahil saja tahu di kalangan orang jahiliyah. Bal yadhunnu anna dhalika huwa at-talaffuz bi hurufiha. Bahkan ada yang hanya mengatakan cukup hanya dengan mengucapkan. Ada. Cukup dengan mengucapkan. Di antara firqah-firqah yang menisbahkan diri pada Islam, mereka asal sudah mengucapkan la ilaha illallah walaupun tidak mengamalkannya, sah imannya seperti iman Jibril. Gawat ini seperti iman Jibril, karena baginya amal tak berpengaruh pada keimanan. Kena lagi di sini. Kalau sempat begitu aja dulu, mohon maaf ya Muhammad, kami ucapkan aja, cuman biarkan kami seperti biasa. Mau dah orang Quraisy? Mau dah orang Quraisy? Paham tak? Kami ucapkan la ilaha illallah, tapi jentogang kami menyembah Lata Uzza, kan tentunya tawassul dunia, istighasah, tawassulnya yang mengabulkan tetap Allah. Paham orang Quraisynya? Nah, kalau seandainya ini tawaran Nabi, mau tak mereka terima? Bukan mau lagi, mereka nawarkan ke Nabi kan mereka tawarkan ke Nabi. Kok dek munasabah ucapan napu ya? Mereka tawarkan ke Nabi. Mat, lapor nek wak bantang ni. Ya lapor nek bantang. Jadi biar kita damai dalam kasih Tuhan. Biar damai dalam kasih Tuhan. Daripada kita berbantah terus. Bagaimana kalau kita kerjasama? Masa iya menyembah Tuhan yang sama? Sah? Tuhannya orang Quraisy siapa? Siapa Tuhan orang Quraisy? Allah. Tuhan yang Nabi serukan untuk disembah siapa? Allah. Kan sama-sama nyembah Tuhan. Sah? Masa kita gara-gara menyembah Tuhan yang sama gontok-gontokan?
Tidak etis, malu kita pada dunia. Malu kita pada dunia. Ayo kita berkolaborasi, kejar sama, berelaborasi supaya kita terkenal dengan orang yang paling moderat di dunia. Atau dapat gelar nanti Bapak Humanis dunia yang menjaga nilai-nilai kemanusiaan dengan menginjak-injak nilai ketuhanan. Ditawarkan ke Nabi SAW, setahun kita ikut acara agamamu, pokoknya kami tinggal ke patung-patung itu selama setahun. Tapi setahun kamu ikut acara kami. Anjir wa'anya lama seorang kami ndaknya ikut lo acara kami. Kan hakikatnya kan sama. Tetap Allah yang melakukan. Ini hanya perantara. Na'amah. Padahal Nabi dalam posisi tawar yang rendah. Nabi dalam kondisi di pandangan orang kafir, Nabi tidak punya daya tawar. Kalau tidak diterima, siap aja diintimidasi terus. Kalau ceramah di Masjidil Haram jangan berharap. Selama Pak Haji yang menguasai, Pak Haji Abu Lahab. Nah, selama pengurusnya Pak Haji, maka jangan harap Nabi bisa bebas berceramah. Bukan karena Nabi adalah bawa jemaah impor, tidak. Jemaah asli Makkah, asli Makkah, bukan jemaah impor. Nah, gimana Nabi nak impor orang? Mereka aja tidak punya legalitas, apalagi ngajak orang lain. Tidak boleh. Dan jangankan berdakwah di Masjidil Haram, berdakwah dari rumah ke rumah aja diikuti oleh badan intelijen. Lalu ditawarkan tawaran yang bagus ini, win-win solution, damai dalam kasih. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Allah jawab langsung turun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abadtum wala antum abiduna ma abud lakum dinukum waliyadin. Dah ada tawar menawar. Kalau itu yang kalian tawarkan, memang kita sama-sama menyembah Tuhan yang sama, tapi yang kalian lakukan adalah ilegal. Apa bukti ilegalnya? Sesuatu yang ilegal, apa buktinya? Tidak ada SK. Ada SK menyembah Hubal? Ada SK menyembah Lata? Ada SK menyembah Uzza? Enggak ada. Ada enggak? Enggak ada. Tapi nenek moyang kami, ulama-ulama kami melakukan. Iya, semuanya ilegal. Baru terbukti setelah terjadi banjir bandang. Baru terbukti setelah banjir bandang. Nanti tuan-tuan buka pabrik misalnya, sebelum buka bautnya belum terasa, besok setelah tahun terasa, tersiksa kita, baru tahu ternyata ilegal. Rupanya amdalnya yang terdampak desa ini, amdalnya disuruh desa lah. Aduh, John itu kan banyak kan? Iya enggak? Yang kena dampak desa ini, tapi yang tanda tangan desa lain. Kapan baru? Setelah terjadi musibah. Tengah dulu datang kayu-kayu godang cendeko. Baru tahu kita rupanya yang dikira legal selama ini, yang lewat di depan-depan rumah kita itu ternyata semuanya ilegal. Suratnya resmi, tapi pengurusannya tidak. Jelas ya. Jadi orang-orang Quraisy dulu merasakan yang mereka lakukan legal formal. Apa buktinya? Apa buktinya dianggap legal formal?
Tidak ada yang menuntut, tidak ada yang permasalahkan, tidak ada yang menggugat, tidak ada yang menghujat, aman, tentram, adem, ayem. Kapan baru ada gugatan? Setelah ada ilmu. Datang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata yang dilakukan mereka semuanya ilegal. Apakah mungkin menyamakan yang legal dengan ilegal? Mungkin. Mereka aja bilang tidak mungkin, apalagi mereka aja bilang tidak mungkin. Tak bisa dosa. Ikutlah izin resmi kan, tak bisa diopong joleh. Bawa cara. Sampai ada keputusan dari yang maha berkuasa, Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammad jalan terus, bahwa engkau akan ditolong, dakwahmu akan sampai ke muara jalan. Iya, karena Nabi yang bilang ketika datang Abu Talib didobi oleh orang Quraisy, toganglah kemana akan ambongnya kan dia jadi itunya abi awak adanya tidak malu tidak malu tu datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang Abu Talib, mat ikutlah banyak datang ke danau ni, kalau tak tahu kita sayang ke uang lah maluan dan tapi jawaban Nabi pasti, ya sesungguhnya urusan agama ini akan sampai kemana sampainya pergantian siang dan malam. Jadi mujallil termasuk daftar area perluasan agama Islam. Ada malam dan siang situ lain kan sampai. Padahal Nabi dalam kondisi terdesak. Bangkinang letetong doang. Dah. Makanya tidak perlu takut, lanjutkan. Kamu legal, mereka ilegal. Berkuasa memang mereka yang berkuasa, tapi ada yang maha kuasa. Siapa yang menentang yang maha kuasa? Sejauh mana Fir'aun mencoba, Fir'aun habis. Namrud mengingkari, Namrud hilang. Siapa lagi orang-orang kuat di dunia ini? Terserah. Dan itu berulang sepanjang sejarah. Nah, apakah Anda ingin menjadi orang yang tegak kepalanya nanti di hadapan Allah? Maka tegakkanlah keadilan, tegakkanlah kebenaran. Karena dunia ini antara batil dengan hak, antara legal dengan ilegal, antara sah dengan tidak sah, antara halal dengan haram. Kalau Anda jadi pendukung yang ilegal, berarti siap untuk menunduk, menyesal. Tapi kalau siap membela kebenaran, walaupun dihujat di mana-mana, tapi nanti di akhirat mudah-mudahan berada di mimbar-mimbar cahaya. Memang ngaji, mau yakin, kalau tidak ngaji tidak akan yakin. Makanya banyak orang zalim karena tidak mengaji. Tidak ada yang mengingatkannya. Tolaknya kalau tidak Nabi Musa tidak tolong mengingat Fir'aun orang. Kan dia? Kan sabui dia takut dan dia Allah Ta'ala. Kan dia? Kan sabui dia takut dia. Kata Nabi, kata Allah, tidak boleh takut. Seorang Rasul tak boleh takut. Ingat saya bersamamu. Anda dapat garanti seperti itu, maju Musa. Tapi tetap dia jaga adab. Faqula lahu qawlan layyina. Makanya kita seorang dai juga harus mengatakan perkataan yang lunak dan lembut, bukan menggunakan perkataan-perkataan yang keras. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu. Lalu bal yadhunnu anna dzikra tarbiyyah biha min ghairi i'tiqadil qalbi li syai'in min al-ma'ani, walaupun hati tidak meyakini. Wa haziq minhum yadhunnu anna ma'naha la yakhluqu wa la yarzuqu illa Allah. Yang cerdas di antara mereka meyakini maknanya tidak ada yang memberi rezeki dan tidak ada yang menciptakan kecuali Allah.
Wala yudabbirul amra ilallah, tidak ada yang mengatur urusan kecuali Allah. Fala khaira fi rajulin juhalul kufari a'lamu min bi'ana la ilaha illallah. Kalau begitu tidak ada kebaikan pada orang yang orang jahiliyah saja lebih paham daripadanya kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau paham la ilaha illallah tak mungkin mengakui selain Allah. Makanya kita heran orang-orang hebat tetapi tidak paham, orang-orang yang cerdas tetapi tidak mengerti, sehingga mengucapkan selamat kepada pelaku dosa yang tak terampuni. Padahal mengucapkan selamat pada pelaku dosa besar saja tidak boleh. Ada orang pengedar narkoba berhasil, kita ucapkan selamat, haram. Kalau pernah ucapkan selamat, ikut pula ditangkap kita sama aparat. Atau ada orang menang judi, ucapkan selamat, tidak mungkin. Orang berzina, dapat anak dari zina, pesta dia, selamat Pak ya. Masya Allah, jarang orang yang seperti ini. Selamat. Padahal dosa-dosa itu tidak sampai membuat langit hampir runtuh, tidak membuat gunung goncang, tak membuat bumi hampir pecah ketika mendengarnya. Lalu Anda ucapkan selamat. Na'udzubillah. Di mana kecerdasan itu? Kok hilang ya? Karena hawa nafsu. Makanya orang kalau sudah tertutup hawa nafsu, seperti kata pepatah orang tua-tua kita, karena mata buta, karena hati mati. Makanya jangan biarkan cinta Anda buta, biarkan cinta kita melek, cinta kita melihat dengan ilmu yang nyata. Jangan cintamu buta. Allah musta'an. Ya, gitu aja dulu ya. Nah, bahwasanya orang-orang kafir Quraisy paham makna la ilaha illallah, sehingga mereka tidak mau mengucapkannya, bahkan siap berkorban jiwa untuk mempertahankan akidahnya. Sekarang banyak orang Islam yang tidak paham la ilaha illallah, sehingga menjual akidahnya hanya karena supaya ingin disebut sebagai orang yang paling toleran, orang yang paling humanis, orang yang paling moderat, padahal mendatangkan mudarat. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan kita dijauhkan dari berbagai subuhan. Besok kita sambung kembali. Jangan kemana-mana. InsyaAllah kita akan kembali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.